Ya, dan setelah studi nanti beliau akan kembali ke Myanmar untuk melanjutkan pelayanan yang belum selesai di sana. Ya. Jadi kita tidak harus menjadi misionaris ke Myanmar seperti Kak Evelyn. Ya kalau ada yang mau boleh pergi aja gitu ya. Ya tentunya nanti kita pasti doakan, kita carikan dukungan dana dan seterusnya gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah kita punya visi itu? Bagi yang belum jelas, carilah, mintalah Allah menyatakan kepadamu. Dan lebih-lebih, siaplah untuk menanggung segala resiko. Ya. Karena orang yang tidak mau menanggung resiko, saya yakin buat apa tahu visi Allah kalau kita tidak mau menanggung resikonya. Ya. Dan bagi kita yang selama ini telah memiliki visi, sejauh mana kita telah dan sedang setia kepada visi itu. Ya. Sejauh mana kita terus mendukung visi pelayanan perkantas, pelayanan siswa mahasiswa ketika kita sudah jadi alumni. Ya. Kenapa sih pelayanan perkantas perlu terus didukung? Bukankah sudah banyak pendukungnya? Saya melihat dan saya meyakini karena pelayanan perkantas itu seperti juga pelayanan Scripture Union, di mana di sini ada Pak Robi, Monica. Ini adalah pelayanan-pelayanan yang sangat basic, ya. Pelayanan-pelayanan yang sangat mendasar. Ya, pelayanan PPA atau SU adalah pelayanan untuk menolong orang back to the Bible, betul-betul belajar firman. Dan kita juga seperti itu. Ya. Pekabaran Injil, pemuritan. Supaya seperti tadi dikatakan oleh Pak Jonathan Parapak, boleh menghasilkan orang-orang yang punya moral, takut akan Tuhan. Dan seterusnya, punya visi. Ini adalah pelayanan basic. Ya. Dan tanpa ini, tidak akan muncul pemimpin-pemimpin gereja masa depan. Ya. Jujur, saya kalau boleh bilang ya, pemimpin gereja produk perkantas seringkali lebih baik daripada pemimpin-pemimpin gereja lulusan STT. Saya tidak mengatakan bahwa STT itu tidak penting karena saya juga jebolan STT. Tapi saya melihat ada contoh-contoh, ada teladan-teladan. Saya juga tidak mengatakan bahwa kalau begitu apakah jebolan perkantas pasti bagus semua. Oh enggak juga sih, banyak yang brengsek juga. Bahkan ada juga yang dipenjara. Itu harus saya akui. Ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat basic. Ini adalah pelayanan kaum awam. Kalau STT itu kan sangat spesifik. Kaum awam yang tertidur ini loh. Siapa yang akan membangunkan? Dan tugas kita semua adalah membangunkan raksasa yang sedang tertidur ini. Supaya kita nggak terus tidur. Tidur di dalam kenyamanan, di dalam kekayaan kita, dalam kenikmatan kita, dalam kesibukan kita, dalam aktivitas kita, dalam hobi kita, dalam gadget kita, dalam sosial media kita. Kita lupa ada Allah yang sedang menangisi dunia ini. Dan yang sedang terus berkata, Tuhan begitu banyak, Tuhan begitu banyak, Tuhan begitu banyak. Tapi pekerja sedikit. Sampai sekarang pekerja sedikit gak? Sangat sedikit. Kenapa? Penduduk terus bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah. Kecepatan pertambahan pekerja dibanding kecepatan pertambahan penduduk tidak bisa dibandingkan. Siapa yang betul-betul mau melayani demi visi? Karena melayani demi visi bukan cuma di kampus, bukan cuma di sekolah. Seumur hidup kita harus melayani demi visi. Dan tanpa kerelaan berkorban, tanpa kita rela habis-habisan untuk Tuhan, cepat atau lambat visi itu akan lenyap. Ya. Sebelum saya menutup, saya mau membacakan ya. Kayaknya ini harus saya bacakan gitu. Karena kalau enggak nanti saya mungkin ada yang menganggap khotbah ini tidak terlalu bermutu gitu ya. Ya. Karena ini kan teks wajib gitu ya. Kalau di perkantas ini tuh teks wajib yang harus dibaca. Ya. Vision and continuity. Kalau ada abang kakak teman-teman yang belum pernah membaca paper yang ditulis oleh Bapak Samuel Escobar ini, bacalah. Ini
Bagi saya ini salah satu tulisan terbaik tentang visi dan kontinuitas. Salah satu tulisan terbaik. Dan saya sangat merekomendasikan tulisan ini. Nah, beliau menulis di situ, ya. Saya bacakan. Salah satu bahaya bagi pelayanan mahasiswa, seperti juga halnya bagi berbagai jenis pelayanan Kristen yang lain, adalah bahwa pelayanan ini bisa menjadi institusi yang kehilangan visinya, ya. Dan generasi-generasi berikutnya melanjutkan berbagai aktivitas, tapi tanpa jiwa dari kegerakan tersebut. Ada nama perkantas, ada dukungan finansial banyak miliatan, ya. Ada program, banyak sekali program, ya. Salah satunya HUT ini, ya. Tetapi mereka tidak dikuasai oleh visi yang sama seperti yang dimiliki para pendahulunya. Mereka hanya memelihara tradisi, dikendalikan oleh inersia atau kelembaman daripada oleh pimpinan dan dorongan Roh Kudus. Akhirnya timbul kekecewaan, kehilangan motivasi, dan gerakan tersebut menghadapi krisis atau bahkan lebih buruk lagi, menjadi punah. Perkantas sudah 43 tahun. Perkantas juga sudah pernah mengalami krisis yang hebat, ya. Saya yakin kampus-kampus juga mengalami krisis, betul enggak? At least pernah mengalami krisis, betul enggak? Coba saya tanya, siapa kampusnya enggak pernah mengalami krisis? Boleh angkat tangan? Saya yakin setiap kampus pasti mengalami krisis. Dalam konteks pelayanan mahasiswa, ada enggak sekolah enggak pernah mengalami krisis? Terus naik terus gitu. Ada? Boleh angkat tangan? Enggak ada. Ya, sepanjang saya keliling Indonesia, yang namanya krisis itu selalu ada di mana-mana. Ya, bukan cuma di perkantas, di gereja di mana-mana selalu ada krisis. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan krisis itu? Ya. Apakah karena kita sudah melayani? Kita pikir kita sudah melayani. Kita pikir kita sudah setia. Tapi kita telah kehilangan visi. Dan menurut saya, berdasarkan tulisan ini, ketika itu terjadi, itu ciri-ciri pelayanan yang mulai kehilangan visinya. Ketika kita berantem, ketika tidak ada lagi orang yang mau mempertahankan tembok-tembok kampus kita, sekolah-sekolah kita, kota kita, ketika semuanya sibuk mencari pekerjaan, uang, kenyamanan sendiri. Sehingga akhirnya kampus kehilangan PKK. Kampus kehilangan senior-seniornya. Adik-adik belum betul-betul dipersiapkan dengan baik. Sehingga terjadi krisis. Dan lebih parah kalau muncul ajaran-ajaran sesat masuk ke kampus, masuk ke sekolah. Semakin tidak karu-karuan kondisi. Teman-teman, apakah kita telah melayani tanpa kehilangan visi? Saya berdoa supaya kita dijauhkan dari semua itu, ya. Selamat ulang tahun Perkantas yang ke-43. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Kiranya Perkantas makin banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah, yang hidup sesuai visi, mampu membuat terobosan-terobosan yang signifikan untuk menjawab masalah-masalah gereja, masalah-masalah bangsa dan negara. Sehingga akhirnya nama Allah Tritunggal boleh makin ditinggikan. Tuhan memberkati kita. Saya minta dengan hormat Pak Pendeta Robi boleh tutup di dalam doa. Mari. Ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, yang boleh mengingatkan kami di dalam pelayanan agar tidak kehilangan visi, boleh belajar dari pengalaman Rasul Paulus maupun hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau panggil untuk melayani sebelum kami. Khususnya kami boleh belajar melayani seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan boleh menyerahkan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kami. Demikian kami berdoa dan bersyukur, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.